Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sana Pandanga dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap setia di Perempat RRI Padang melalui FM 92,4 MHz tentunya. Dan pagi ini kita kembali akan mencoba menelusuri kearifan lokal ya dan nilai-nilai yang ditinggalkan nenek moyang kita dalam acara kearifan lokal Sumatera Barat ya. Dan adapun topik yang kami angkat pagi ini adalah refleksi akhir tahun dalam kearifan Minangkabau. Ini menarik di sana ya. Kenapa? Karena refleksi tentunya sebuah kalimat modern ya, atau kata-kata modern mungkin juga serapan, tapi kita coba gabungkan dengan kearifan. Ya, jadi ini membuktikan juga ternyata kearifan lokal itu tidak berlaku masa lalu saja ketika nenek moyang kita menciptakannya, tetapi bisa berlaku setiap zaman ya. Dan ini ingin kita buktikan bersama narasumber kita nanti, Mama Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, yang kesehariannya Anda pasti sudah kenal ya. Beliau adalah akademisi di UIN Imam Bonjol Padang dan juga salah seorang pemangku adat, tepatnya Tuanku ya di suku Koto Koto Nagari Kurai Bukit Tinggi. Baik, kami sapa mama kita yang ada di sambungan Zoom Perempat RRI Padang yang hari ini tidak sempat hadir di studio, tapi alhamdulillah bisa bersama kita di Zoom Perempat RRI Padang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bung Adit suara saya? Sangat bersih, sangat jernih, sangat bagus sekali, Mak Tuanku. Alhamdulillah. Iya. Walaupun hujan mengguyur Kota Padang, tapi suasana kita pagi ini cukup hangat rasanya menjelang akhir tahun. Iya, benar sekali, Mak. Dan alhamdulillah Mama ada kesempatan untuk bisa nimbrung bersama kita membahas nilai-nilai kearifan lokal yang ditinggalkan nenek moyang kita. Ini penting loh, Mak, ya, saya pikir, karena kita tahu begitu banyak ajaran-ajaran, begitu banyak wejangan-wejangan dari nenek moyang kita yang saya perhatikan, saya lihat itu berlaku sepanjang zaman ya. Dan salah satunya kami ingin tahu bagaimana nenek moyang kita orang Minangkabau melihat pergantian tahun ini, begitu Mbak Tuanku. Baik, Mak, kita akan lanjutkan perbincangan ini ya, dan barangkali kami ingin pengantar dari Mak Tuanku ini. Sesungguhnya seperti apa ini nenek moyang kita melihat pergantian waktu ini? Apakah apakah dibiarkan saja berlalu ya satu tahun ini, atau nenek moyang kita juga menghargai pergantian seperti ini? Silakan, Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Selamat pagi Dun Sana Pandanga RRI Perempat dimanapun berada. Ya, masyarakat Minangkabau walaupun tidak punya penanggalan, tidak punya tanggal dan harinya sendiri, tetapi mereka cukup menghargai pergantian waktu, perubahan masa. Banyak atau pusako rujukan adat itu yang menjelaskan bahwa masyarakat Minangkabau itu memperhatikan masa lalu untuk jadi pedoman ke masa depan. Ada kata pusako yang berbentuk pantun yang sering dibahas dalam kajian adat. Bunyinya begini: Bakari sikatimuno tata halah basimpai alun rata sabuah jadi tua. Elok dibuka pusako lamu, dibalik tarikh nang tabalun, dijago ragi jan barubah. Di sana ada tuturan bahwa waktu yang lalu itu juga harus diulang-ulang kembali membahasnya agar ada track record, kalau istilah orang sekarang, ada jalur perjalanan atau roadmap itu yang jelas dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, itu yang dituntut oleh Kato Pusako dalam pantun tadi. Bahwa seorang pemimpin atau seorang anggota masyarakat di Minangkabau itu harus melakukan refleksi lah, seperti yang dilakukan hari ini. Yeah.
membaca apa yang sudah dijalani, kemudian apa yang sudah dilakukan itu masih dalam koridor atau dalam jalur yang disepakati semula. Jadi di balik sekolah mau dibuka tarikh nan tabalun, dijago ragi jan barubah. Ragi di sini adalah otentiknya orang Minang, identitas Minang. Jangan sampai identitas itu menjadi kabur, apalagi berubah. Walaupun dalam banyak kata pusako dikatakan waktu itu selalu berubah. Sekali ya gadang, sekali tapian berubah. Sekali masa berganti, sekali waktu berubah, itu keadaan masyarakat bisa berubah, tetapi identitas, otentifikasi sebagai orang Minang itu tidak boleh berubah. Makanya dikatakan jalan salangkah malik surui, dicari tapak nalah lewat. Di mana jejak kita yang lalu itu untuk melangkah ke depan. Begitu orang Minang. Artinya apa? Biasanya di akhir-akhir tahun itu ada perenungan baik oleh para penghulu, oleh para mama, berbicara dengan anak kemenakannya, apa yang sudah kita jalani tahun ini dan apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita sempurnakan di masa yang akan datang. Nah, biasanya yang diceritakan itu apa yang terjadi dalam setahun atau semasa musim yang lalu. Musim yang lalu itu apa yang terjadi. Misalnya begini, dalam sebuah nagari atau sebuah, kalau di Minangkabau desa itu namanya nagari. Dalam sebuah nagari itu dalam satu tahun itu pasti ada peristiwa. Peristiwa baik yang rutin, misalnya ada panen, ada musim bertanam, ada musim menyabit, atau musim untuk bersama-sama masyarakat. Tapi ada pula musim ketika terjadi paceklik, ada musim ketika terjadi bencana. Nah, itu selalu dibahas pada masa-masa sesudah panen, biasanya di akhir masa panen. Diadakan pertemuan, dikaji apa yang berlaku di tahun yang lalu atau di masa yang lalu itu, yang waktu yang singkat. Dikatakanlah di sana, di balik-balik pusakolamo, dibuka balik tarikh tabalun, 5 ragi nalah berubah. Kemudian kalau terjadi misalnya ada peristiwa, ada hal yang tidak disenangi atau hal yang merusak, itu akan keluar kata pusakonya tentang bagaimana kalau sudah sampai di muara itu tiba-tiba air keruh. Nah, ada tuntunannya. Kok karu haya di muaro, tapai jajak kaulu, lima kok gajah menyuarang, lima tabiang nalah runtuh. Dalam bahasa Indonesianya kira-kira begini. Kalau ada hal peristiwa yang tidak benar terjadi di masa sekarang, coba kita telusuri ke hulunya. Di mana terjadi pelanggaran, di mana manajemen atau kepemimpinan tidak berjalan dengan baik, sehingga gajah menyubarang itu diartikan ada pemimpin yang melanggar aturan, atau masyarakatnya sendiri yang melanggar aturan. Nah, itu yang dilakukan refleksi. Beberapa hari yang lalu saya terlibat dengan sebuah dialog dengan para pencinta alam di kaki Gunung Merapi ketika evakuasi sesudah erupsi. Ada 26 korban yang meninggal. Nah, itu salah satu contohnya yang kita bahas adalah ketika para pelaku pencinta alam, katanya yang pendaki gunung itu tidak lagi memperhatikan apa yang disampaikan oleh para ahli geologi dan meteorologi, geofisika. Ketika itu sudah dinyatakan siaga 2 dan tidak boleh ada yang mendaki. Mereka sebahagian mencari jalan tikus
menghindari penjagaan lalu tetap mendaki ke Gunung Merapi. Dan terjadilah bencana itu ketika puluhan orang menjadi korban. Nah, saya waktu itu diminta pendapat bagaimana ini Mak Tongki? Kenapa sampai begini? Kami sudah memberikan peringatan tidak boleh mendaki Gunung Merapi ini, tapi mereka masih mencari keluar dari jalur yang resmi. Akhirnya ini yang terjadi. Nah, saya katakan ini yang terjadi ketika Pusako Lamo itu tidak lagi dipegang oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat pendaki gunung itu. Nah, itu contoh refleksi bagaimana kita membahas kembali apa yang terjadi pada masa yang lalu dalam waktu yang singkat 1 tahun yang lalu, peristiwa-peristiwa yang perlu kita evaluasi. Apa yang bermasalah di sini? Begitu barangkali sekadar pengantar diskusi kita, Bung Adit. Bahwa orang Minang itu perlu melakukan refleksi dalam setiap peristiwa atau setiap waktu. Baik Mak Tuanku. Dan saya juga jadi teringat sebuah apalah namanya ini Mak ya. Apakah ini kata pusako atau hanya pantun, saya juga tidak tertutup pas. Mencaliak contoh kanan sudah gitu ya Mak ya. Iya. Mencaliak tuah kanan manang. Iya, ambil tuah kanan manang. Saya kurang tahu pasti nih Mak, ini masuk kategori kemana. Tapi saya sering dengar istilah itu, mencaliak contoh kanan sudah, mencaliak tuah kanan manang. Nah, Mak, yang menarik tadi adalah pertama di kata pusako yang Mak sampaikan tadi, di balik-balik Pusako Lamo, kan itu Mak ya, di balik-balik Pusako Lamo, dan inilah yang menjadi jawaban Mama ketika Mama ditanya masalah bencana kemarin. Kemudian dibuka tarikh apa tadi Mak? Dibuka tarikh Nantabalun. Nantabalun ya. Nantabalun ini yang tertutup. Tarikh itu kisah yang tertimbun, yang tertutup. Iya. Kemudian di Maragi nan lah barubah kan gitu ya Mak ya. Betul. Menarik sekali ketika satu bait barangkali istilahnya nih, atau ya pokoknya satu untayan kata pusako ini ada beberapa hal. Pertama Pusako Lamo, yang kedua adalah tarikh nan tabalun, kemudian mencaliak ragi nan lah barubah. Jadi sepertinya memang saya melihat di sini orang Minang dalam melihat masa lalu itu bukan untuk bernostalgia belaka gitu ya Mak ya. Iya. Bukan hanya untuk melihat apa ya, kalau orang istilahkan kenangan indah gitu ya. Karena kalau kenangan indah sekedar nostalgia. Bukan sekedar nostalgia. Wah, dulu tahun ini saya begini di sana macam-macam. Tapi ternyata lebih ke melihat sesuatu. Dan juga mengharapkan sesuatu dari sesuatu. Mungkin itulah ibaratnya kalau apa ya Mak ya. Nah, kira-kira apa nih maksudnya Mak? Yang harus kita lihat Pusako Lamo pertama, yang kedua tarikh nan tabalun, ya kemudian ragi nan lah barubah. Bagaimana kita memaknai ini Mak Tuanku? Silakan Mak. Ya, yang pertama yang dikatakan itu adalah kita harus membuka Pusako Lamo. Pusako itu artinya sesuatu yang dianggap sudah baik dan selama ini dijaga dengan baik, jangan-jangan itu sudah berubah. Contohnya, saya ambil kasus yang kemarin saja. Di Gunung Merapi itu ada beberapa jalur yang penjaganya itu bukan pegawai, tapi penjaganya itu orang tua di kampung itu. Orang tua, ada dia nenek-nenek, ada bapak-bapak, ada mama. Itu tempat bertanya orang mendaki gunung ke atas. Baik orang yang akan pergi mendaki gunung sekadar tamasya atau yang pergi mencari belerang. Mereka selalu bertanya, apakah sekarang kami boleh ke atas atau tidak? Apa masanya baik atau tidak? Ada aturan di masyarakat di Nagari itu, ada sekitar 4 nagari di sekitar kaki Gunung Merapi itu yang menjadi penjaga. Kalau di daerah Jawa ada istilahnya kuncen. Iya, kuncen. Kalau di Gunung Merapi itu tidak kuncen, hanya orang tua saja. Tempat bertanya bagi para pendaki, bolehkah kami mendaki sekarang? Nah,
Itu pusako itu ada pada beliau. Beliau yang mengerti. Sekarang gunung ini sedang tidak baik-baik saja, Anda tidak boleh naik. Nah, itu dipakai oleh Badan Meteorologi Geofisika sebagai tambahan untuk menyatakan gunung sedang siaga, gunung sedang waspada, boleh mendaki atau tidak. Nah, pusako itu dipegang oleh para tetua itu dan digunakan oleh para petugas meteorologi geofisika. Sayang, pusako itu dilanggar oleh sebahagian. Katakanlah para pengunjung yang memaksakan diri dan tidak mengacuhkan pusako tadi. Nah, pusako itu ternyata sudah mereka langgar. Berubahlah perjalanan mereka menjadi bencana. Kemudian Tarikh nan Tabalun, tarikh adalah kisah-kisah masa lalu tentang orang-orang yang sudah melakukan hal yang sama. Kisah-kisah orang yang melanggar aturan pusako itu, kato pusako itu yang mereka langgar, akhirnya mereka mengalami bencana pula. Nah, itu sudah ada diceritakan berapa kali sudah orang mengalami bencana ketika memaksakan diri mendaki pada situasi yang tidak benar. Nah, jadi ada di sana pusako lamo itu pusako atau aturan-aturan yang dipegang atau dipahami oleh para tetua. Makanya tetua itu, para datuk itu dikatakan kayu gadang di tengah padang, ureknya tampek baselo, batang di tampek basanda, dahan tampek barantuang. Itu tempat bertanya. Kapai tampek bertanya, kapulang tampek babarito oleh siapapun. Tidak boleh Anda melewati sebuah nagari tanpa bertanya pada orang yang mengerti nagari itu. Nah, pusako itu yang dilanggar, tarikh itu yang diabaikan, akhirnya terjadilah peristiwa itu. Ragi sudah berubah di sana. Ragi ini otentifikasi atau otentiknya keadaan masyarakat atau suatu nagari. Juga terjadi galodo di Maninjau beberapa waktu yang lalu. Itu juga dibahas dalam beberapa forum. Itu yang melakukan kesalahan itu ya ternyata orang yang melanggar aturan pusako tadi. Kato pusako yang sudah ada di nagari itu mereka langgar. Ada bukit yang pohonnya tidak boleh ditebangi, mereka tebang juga. Akhirnya terjadilah longsor, banjir bandang, dan akhirnya jembatan runtuh, ada yang hanyut segala macam. Kenapa? Karena pusako itu yang mereka langgar. Ya. Di balik-balik pusako lamo itu artinya dibuka kembali aturan di nagari itu apa. Bagaimana orang tua dulu mengatur kalau punya kampung di bawah bukit yang di atasnya adalah reservoir air. Kalau ditebangi akan terjadi longsor. Dan itu yang terjadi di banyak nagari Galodo itu. Begitu Bung Adit. Jadi ada kato pusako, ada kisah, dan kemudian perilaku yang berubah. Itu dalam 3 bait yang tadi. Ya, dan barangkali menarik juga untuk kita cermati kembali bahwa sebagian ini Mak ya, bukan semuanya, sebagian kita terkadang menganggap pusako lamo itu hanyalah sebagai sebuah pemikiran usang gitu. Sebuah hasil pemikiran masa lalu yang katanya ya mungkin tidak matching lagi dengan hari ini. Padahal itu berupa sebuah kearifan lokal, dan setahu saya kearifan lokal banyak dipakai seperti yang bilang tadi oleh lembaga-lembaga modern hari ini pun, seperti penanggulangan bencana sering juga menggunakan kearifan lokal yang ada gitu ya. Kemudian juga dalam pengembangan yang lainnya, pengembangan daerah segala macam juga akan tetap menggunakan pertimbangan kearifan lokal. Nah, sementara kita secara pribadi hari ini anak nagari Minangkabau ternyata udah banyak ini. Nah, yang menganggap pusako lamo itu ya hanya ujaran-ujaran gitu ya. Nostalgia. Apologi gitu ya. Nah, akhirnya Allah membuktikan gitu ya, Mbak ya. Allah membuktikan kalau pusako lamo itu ternyata sakti ya.
Boleh dibilang gitu Ya, ya? boleh dikatakan sakti lah Iya. kira-kira. Gitu. Sebenarnya kenapa nenek moyang kita mendapatkan kato pusako itu? Jelas karena mereka berguru kepada alam. Berguru kepada alam artinya alam yang mengajari mereka kalau gunung ini keadaannya begini, Anda tidak boleh mendaki. Ya. Kalau bukit itu ada pepohonan jenis itu tidak boleh ditebang. Kalau enggak nanti akan terjadi banjir bandang, longsor segala macam. Itu kan diperoleh oleh nenek moyang kita oleh para pendahulu. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup dengan alam. Kalau mereka mendaki dalam suasana seperti ini, nah ini akan terjadi bencana. Nah itu menjadi kisah. Mereka punya tarikhnya, riwayat-riwayatnya. Kalau masanya seperti ini, kalau udaranya seperti ini, kalau hewan-hewan di gunung itu sudah lari ke bawah, jangan ada yang menyongsong hewan yang turun itu. Jadi cerita kemarin waktu BNPB, Badan Penanggulangan BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, saya diajak juga diskusi di sana. Ketika bencana Merapi erupsi itu, sebenarnya tanda itu sudah sampai kepada para tetua di beberapa nagari di kaki Gunung Merapi itu. Ketika hewan-hewan di Gunung Merapi itu turun ke bawah. Ada beberapa jenis hewan yang turun dari gunung itu kalau gunung itu akan beraktivitas. Biasanya kalau akan ada erupsi yang besar, itu beberapa jenis ular akan turun ke bawah dan itu masyarakat tahu persis itu. Nah, kalau ular ini sudah turun berarti ular yang di gunung itu sudah merasakan akan terjadi sesuatu. Ada beberapa jenis kadal, juga jenis hewan semacam kadal di pohon atau kodok. Kalau sudah banyak yang turun ke bawah, itu artinya akan terjadi erupsi. Itu pengetahuan, itu pusako lamo yang dimiliki oleh masyarakat dan umumnya para tokoh-tokoh tua di kaki Gunung Merapi itu. Mereka sangat tahu itu. Nah, mereka langsung memberitahukan kepada badan pengawas di kaki gunung itu. Nampaknya akan terjadi sesuatu, begitu kata mereka ya. Jangan ada yang naik. Nah, jadi siaga itu bukan hanya dari pemantauan seismogram, getaran-getaran alat penangkap getaran itu, juga dari laporan para tetua di kampung itu. Kadang-kadang seismogram itu belum memberikan aba-aba apa, tapi dari orang tua sudah diberitahukan jangan mendaki sekarang karena di atas nampaknya sedang panas. Hewan-hewan sudah pada turun. Nah, itu contoh saja pusako lamo yang sering tidak dianggap oleh para generasi sekarang. Sebahagian ya, bukan semuanya. Begitu Bang Ede. Baik, Mak Tuanku sudah bisa mengkorelasikan, memaparkan ternyata memang pusako itu bukan hanya sebuah ungkapan-ungkapan manis masa lalu oleh nenek moyang kita, ya, tapi ternyata adalah sesuatu ajaran yang sangat bermakna yang tidak boleh dilanggar sama sekali sesungguhnya, begitu ya. Sehingga sebagai refleksi di akhir tahun ini kita perlu membalik-balik pusaka lamo, gitulah Mak Tuanku ya. Betul. Jadi kalau barang siapa yang ingin membalik pusaka, maka insya Allah selamatlah dia. Gitu. Barang siapa yang mencoba-coba mengingkari pusaka, ya siap-siaplah. Iya, teguran alam itu kadang-kadang pahit sekali. Iya, pahit sekali, baik. Dan pahit sekali. Satu hal, saya menyaksikan 26 jenazah itu sedihnya minta main, bukan main. Iya. Sedih sekali karena mereka generasi muda yang sedang potensial. Mungkin mereka menyatakan diri pencinta alam. Mereka ingin mencerahkan pikirannya mendaki gunung. Hal itu bukan hal yang terlarang di Minangkabau, tapi ada aturannya. Ada katu pusako yang mengatur untuk mendaki gunung itu. Baik. Dan bagi mereka itu mitos.
Itu bukan mitos, itu pelajaran yang didapat nenek moyang Iya, iya, iya. dari kehidupan dengan alam. Minangkabau itu falsafahnya alam tak kembang jadi guru. Iya, iya. Nah, itu yang dimiliki oleh masyarakat, oleh para tetua, oleh para penghulu tua yang ada di kampung. Maka kemanapun nagari harusnya kita menghormati apa yang mereka miliki itu. Iya, iya, Itu bukan takhayul, bukan khurapat, bukan hal-hal yang mistik. Itu memang pengetahuan. Baik. Pengetahuan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang. Itu yang dipusakai oleh mereka. Kalau terjadi sesuatu, mereka bisa menyatakan ini adalah tanda itu. Gabak diulu tando kaujan, kewang di langit tando kapaneh. Itu bahasa umumnya. Tapi bahasa yang lebih khususnya di tiap negari ada tanda-tanda itu dari alam. Baik tanda yang datang dari hewan, tanda yang datang dari aliran air, tanda yang datang dari tumbuh-tumbuhan. Itu menjadi pengetahuan mereka, jadi pusako mereka. Nah, ini yang sebenarnya harus kita buka kembali. Termasuk kisah-kisahnya, tarikhnya itu. Kisah-kisah yang terjadi di masa lalu yang bisa jadi pedoman kalau kita akan memasuki satu negari. Sebab dikatakan dalam Pituah juga, lawi sati rantau batuah. Tiap negeri itu ada kesaktian, ada tuahnya yang harus dihormati oleh siapapun yang datang. Begitu Bung Adit. Baik, Mak Tuanku, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Dan sanak pandangan, silahkan nanti setelah jeda ini ya, kami akan buka line telepon untuk Anda di 0751812414 ataupun di 08166092440. Kita masih punya waktu sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, dan kami akan kembali setelah yang berikut ini. Sejenak kita jedah, Mak ya, dan kita akan lanjutkan setelah iklan filler berikut ini. Tetap bersama kami di Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dalam kearifan lokal Minangkabau. 92,4 Pro 4 RRI Padang. Dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petata, petiti dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat, yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia. Falsafah adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 92,4 Pro 4 RRI Padang, NC.
Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan sanak pandangnya kita lanjutkan kembali perbincangan kita dalam kearifan lokal Sumatera Barat pagi hari ini dalam topik refleksi akhir tahun, ya, refleksi akhir tahun dalam kearifan lokal Minangkabau. Nah, baik, Mak Tuanku, kita kembali coba lanjutkan, Mak, perbincangan kita, dan menarik sekali. Tadi kita sudah melihat bahwa ternyata perlu dibalik-balik pusaka lamo. Kalau kita berarti membalik pusaka lamo. Kemudian dibuka tarikh nan tabalun gitu ya, membuka kembali sejarah cerita yang bermakna. Kemudian dimaragi nan lah barubah. Baik, Mak, kalau begitu, Mak, ya, tentu ada maksud ini, Mak. Kenapa nenek moyang kita begitu begitu dengan sengaja mengeluarkan kalimat-kalimat sakti ini begitu ya, di balik-balik pusaka lamo, dibuka tarikh nan tabalun, dima raginan lah barubah. Pasti ada sesuatu yang diinginkan dari ungkapan-ungkapan ini untuk anak kemenakannya. Apa sih sesungguhnya, Mak Tuanku? Silakan, Mak. Baik, terima kasih Bung Adit. Jadi nenek moyang itu ilmu pengetahuan atau cara pandang mereka itu adalah hasil mereka berinteraksi dengan alam. Nah, mereka ingin hal-hal baik yang sudah mereka miliki itu tetap menjadi kekayaan bagi anak cucunya. Nah, maka mereka katakan itu pusako. Nah, pusaka itu mereka tuturkan dalam kato pusako. Nah, kita sudah bahas waktu itu ada sekitar 7 jenis kato pusako di Minangkabau. Nah, pusako itu ingin mereka wariskan sebagai pedoman agar kehidupan masyarakat itu berlanjut. Termasuklah pusako yang nyata-nyata menjadi hukum adat, seperti harto pusako atau gelar pusako itu. Nah, tapi pusako dalam tuturan ini bukan hanya pusako yang fisik, bukan hanya pusako yang dalam bentuk gelar adat, tapi pusako yang dalam arti ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu harus dibuka ulang, harus dikaji ulang. Kemudian tarikh itu adalah kaba-kaba yang tua yang ada di Minangkabau. Kita pernah bahas selintas waktu itu. Ada 16 kaba tarikh. Kaba tarikh itu sayang sekali 16 itu mungkin hanya 3 atau 4 yang dikenal oleh masyarakat. Dan itu kaba tarikh yang terbaru pula itu. Kaba tarikh yang tertua itu kaba tarikh Datuk Dingalau. Itu nenek moyang bahkan sebelum kedatangan Sri Maharajo Dirajo. Yang paling dikenal oleh masyarakat itu kaba tarikh itu cuma kaba Cinduamato atau kaba Anggun Nantongga atau kaba Bonsu Pinang Sibaribui. Itu kaba-kaba yang terbaru. Ada 16 kaba yang tua itu yang jarang dibuka kembali. Bahkan mungkin naskahnya pun sulit didapatkan. Saya sudah bertahun-tahun mencari, belum sampai separuhnya didapatkan tuturan aslinya atau naskah aslinya. Nah, kabatari itu atau cerita-cerita nenek moyang itu menggambarkan cara hidup mereka, perilaku mereka berhadapan dengan alam. Bagaimana mereka menjaga kehidupan mereka tetap berlanjut dalam alam Pulau Paco. Ini pulau perca. Dalam bahasa Indonesia perca itu pecahan-pecahan. Nah, kenapa dikatakan Pulau Paco itu juga ada tarikhnya, ya. Tarikh Pulau Paco itu ada 4, ya. Pulau yang perca, pulau yang pecah-pecah. Kenapa dikatakan Pulau Paco? Karena pulau ini penuh dengan gunung berapi. Gunung berapi aktif sejak dahulu kala. Ya, kalau kita membaca ilmu geologi, itu Danau Maninjau itu dulu sebuah gunung purba yang besar sekali, yang meletus sehingga
meninggalkan kaldera yang sebesar itu. Bisa saja dilihat dari puncak puncak embun pagi, terlihat itu memang bekas kawah gunung yang sangat besar. Jadi Pulau Paco ini adalah pulau yang dipenuhi gunung berapi yang selalu digoncang gempa dan bencana alam. Nah, dalam kabar tarikh itu dituturkan bagaimana masyarakat hidup dalam berbagai situasi alam yang sangat dinamis itu. Nah, ajaran itulah yang ingin nenek moyang wariskan dalam bentuk kato pusako dan kabar-kabar tarikh tadi. Nah, untuk apa? Untuk mengevaluasi kalau terjadi sesuatu di tengah masyarakat. Nah, tadi sudah kita katakan, kok karuh air di muaro, jika keruh air di muara sungai, cobalah tapai jajak ke hulu. Coba telusuri jalan ke hulu mencari mata air yang jernih. Mata air sungai ini dulunya di hulunya, di mata airnya pasti jernih. Kenapa di muaranya sudah keruh? Nah, tentu ada sesuatu yang terjadi dalam perjalanan air dari mata air di puncak gunung itu, sehingga di muaranya jadi keruh. Mungkin ada gajah yang menyeberang, mungkin ada tebing yang runtuh. Nah, tebing yang runtuh itu berarti ada aturan yang sudah dilanggar. Gajah menyeberang, ada orang-orang yang melanggar aturan. Itu kiasannya. Nah, itu gunanya pusako itu diulang-ulang, dibahas untuk mengevaluasi apa yang kita alami pada masa yang sekarang. Saya apresiasi kepada sebuah organisasi perantau yang sangat besar, Diaspora Minangkabau, yang beberapa waktu yang lalu bertemu para tokohnya di sebuah hotel di Padang ini. Ingin kembali mempelajari adat Minangkabau dan mengajarkan kembali pusako-pusako Lamu itu. Artinya mereka menyahuti pusako dalam pantun tadi. Mereka ingin membuka pusako Lamu dan ingin membuka tarikh yang tabalun. Begitu Bung Adit. Ya. Baik, luar biasa Mak, dan saya juga ikut berbangga ini, bersyukur ternyata diaspora Minangkabau walaupun sudah meninggalkan Minangkabau tapi mereka tetap berakar ke Minangkabau dan kembali berupaya maksimal untuk membangkit batang terandam pusako Lamu Minangkabau. Saya juga apresiasi Mak. Nah, yang menarik juga Mak, satu sisi karena kita memang bicara refleksi hari ini bahwa nenek moyang kita sudah mengingatkan balik-baliklah pusako Lamu itu. Kira-kira gitulah ya Mak ya. Kalau betul. Ya balik-balik juga lah pusako Lamu itu, buka-buka juga tarikh nan tabalun kan gitu ya Mak ya. Kok ado lagi nan lah berubah. Nah, jadi persoalannya begini Mak. Sebagai penggiat budaya pasti ya, pemangku adat bahkan ya, dan juga akademisi di segi budaya, apakah benar bahwa anak negari Minangkabau ini sendiri yang sesungguhnya adalah pewaris pusako Lamu itu jika sudah sangat sebagian ya, tidak semuanya, sebagian entah sebagian besar entah sebagian kecil ini Pak ya, ini pengamatan nama nih, apakah memang sudah menganggap asing pusako Lamu itu atau atau sesuatu yang seperti kita bilang tadi, ini hanyalah ujaran-ujaran masa lalu nenek moyang yang hari ini sesungguhnya tidak matching lagi ya, karena ya seperti kita bilang tadi sudah terlalu banyak sudah terus sering kita dengar kata-kata pusako itu dilanggar gitu ya. Kemudian yang kedua Mak, pertanyaannya, apakah kalau memang itu terjadi, apakah dikarenakan karena dulu itu kan banyak kiasan Mak ya, banyak kiasan dalam kata pusako. Sementara hari ini kita perhatikan memang gaya-gaya bahasa itu gaya bahasa lugas gitu ya. Nah, apakah perbedaan ini yang menyebabkan mereka akhirnya tidak begitu akrab dengan kata pusako, atau karena sekarang kan kita selalu kepada ilmiah kan gitu ya Mak ya. Harus selalu berdasarkan kepada ilmiah. Sementara kata pusako itu kan memang tidak ada penelitian gitu ya Mbak ya, dalam artian penelitian jurnalnya, penelitian teori-teori dan segala macamnya, tapi adalah sebuah ungkapan kearifan. Nah, apakah ini penyebabnya, dan apakah memang mereka sudah terasa asing hari ini? Bagaimana menurut Mak Tuanku Mak? Butuh penjelasannya Mak, silakan.
Makasih. Ya, yang pertama tentang keadaan yang dialami generasi muda sekarang ini, memang kita harus mengakui disrupsi ya, banyaknya perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan, terutama dengan perkembangan media. Perkembangan media yang melanda kehidupan generasi muda sekarang itu luar biasa. Ya. Saya punya beberapa data penelitian bahwa generasi milenial dan generasi Z itu mereka sudah menjadi generasi nol buku, kata Taufik Ismail. Nol buku artinya mereka tidak lagi punya waktu dan bahkan tidak ada hasrat sama sekali lagi untuk membaca buku. Sehingga apa? Kalau tadi Bung Adit mengatakan sinyalemen tidak ada penelitian tentang Pusako itu pertama, memang penelitian sangat sedikit, yang membaca jauh lebih sedikit, bahkan hampir tidak ada. Ya, yang meneliti mungkin ada beberapa para peneliti muda, dokter-dokter muda yang meneliti tentang Pusako Lamo ini. Sayang sekali tulisan mereka, artikel mereka itu tersimpan jauh di jurnal-jurnal yang sulit, pustaka-pustaka yang sudah berdebu. Nah, yang saya katakan tadi, seperti yang dinyatakan oleh Taufik Ismail, generasi nol buku. Mungkin generasi yang 3 terakhir itu sudah memasuki zaman nol buku. Generasi X, Y, Z itu sampai generasi Z itu rata-rata mereka tidak lagi punya waktu untuk baca buku. Karena apa? Karena disrupsi tadi dilanda oleh perkembangan media yang luar biasa, media sosial. Nah, menurut saya Bung Adit, kita evaluasi atau refleksi. Generasi kita 2 atau 3 generasi terakhir itu sudah tidak lagi menyentuh buku. Kalaupun menyentuh itu barangkali hanya sebagian kecil dan dalam jumlah yang sangat kecil mereka membaca buku. Mereka sekarang sudah di dalam lautan media sosial. Media massa pun sudah tenggelam. Radio, televisi sudah tinggal sisa-sisa 20-30% yang menonton dan mendengarnya. Surat kabar juga sudah hampir tenggelam. Media sosial lah yang menguasai generasi 3 terakhir itu. Nah, menurut saya yang harus dilakukan adalah konvergensi seperti yang dilakukan oleh RRI ini. Bagaimana agar media yang ada itu memasuki media-media yang juga melanda generasi muda. Ya, saya sebenarnya ingin juga ada ruang serius kita membahas jurnal yang membahas adat Minangkabau. Ada 1-2 sekarang Badan Riset Inovasi Nasional BRIN punya sebuah jurnal tentang kebudayaan namanya Tambo. Nama jurnal yang diterbitkan oleh BRIN tentang kebudayaan. Itu secara kebudayaan secara umum ya, Ma? Budaya secara umum. Tapi namanya Tambo. Luar biasa. Mengambil nama Tambo sebagai nama jurnal itu. Jurnal internasional. Luar biasa. Artinya apa? Secara nasional ada yang berpikir untuk tetap menjaga Pusako ini. Baik Pusako kearifan lokal di Minangkabau ataupun kearifan lokal di berbagai suku bangsa di Indonesia ini untuk ditulis dalam hasil penelitian di jurnal-jurnal itu. Nah, bagaimana jurnal itu kita jadikan juga rujukan dalam berbagai kegiatan media yang sedang kita olah. Saya senang RRI punya sekian program sekarang. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan ada yang mengkhususkan dalam bidang budaya Pro 4 ini. Kemudian malah memasuki dunia digital, punya televisinya. Nah, artinya begini, kita jangan membiarkan diri hanyut oleh disrupsi. Kalau Bung Adit tadi cemas, tidak ada lagi penelitian tentang budaya Minangkabau atau adat Minangkabau atau adat Indonesia Nusantara secara keseluruhan.
ada, cuma belum terekspos dengan Iya, iya. lebih banyak. Itu yang kurang. Baik. Kemudian generasi muda kita, generasi X, Y, Z itu harus kita akui mereka sudah masuk zaman nol buku. Buku tidak lagi media bagi mereka untuk kehidupan. Mereka sudah menjadi masyarakat yang berenang dalam lautan media sosial. Nah, ini yang harus kita sikapi. Bagaimana semua media yang ada, semua sarana pendidikan yang ada juga menyahuti perubahan itu. Itu barangkali Bung Adit, saya tidak punya data yang terlalu kuat untuk menjelaskan Iya. keadaan generasi muda kita dengan adat Minangkabau. Ada satu yang ingin saya sampaikan kepada Bung Adit. Iya. Ada anak kemenakan kita yang sangat tertarik dengan budaya Minangkabau dan dia sedang mengembangkan sebuah permainan game yang berisi konten Minangkabau. Nah. Dan dia sedang mengajukan hak cipta itu. Sudah dilakukannya uji coba di beberapa tempat dan konten itu menarik bagi generasi muda. Jadi dimasukinya dunia game online itu, tapi dia isi konten Minangkabau. Mulai dari gelar dan nama, kemudian kuliner Minangkabau, suasana-suasana Minangkabau dan tempat-tempat Minangkabau. Ini contoh saja bahwa ada generasi muda kita yang tetap tertarik dan mengembangkan Pusako Lamo dan Tarikh Nan Tabalun. Begitu Bung Adit. Dan saya pikir itu sebuah terobosan terobosan pas sekali ya, Pak, menarik sekali untuk zaman ini, Pak ya. Artinya memang melalui cara-cara seperti itu barangkali infiltrasi kebudayaan bisa dimasukkan gitu ya, Pak Tuanku ya. Betul Bung Adit. Jadi begini, di antara anak muda, generasi muda kita, termasuk generasi Z, ada yang sudah tenggelam dalam kehidupan modern dunia sosial itu, jadi teknisi komputer segala macam, animasi. Ketika mereka diajak memasuki katakanlah konten-konten yang berisi adat atau berisi kebudayaan, mereka ada yang bisa diajak dan mampu memasukkan konten itu ke dalam karya mereka. Ini fenomena baru yang harus didukung bersama. Begitu Bung Adit. Barangkali kalau saya jadi teringat ini ada kata-kata ajaran juga, Mak. Ibarat kita tidak perlu menyongsong arus air, tapi kita juga tidak boleh hanyut dibawa oleh arus itu sendiri, gitu ya, Mbak, itu kira-kira, Mbak ya. Iya, kalau dikatakan media sosial itu buih yang sedang memenuhi aliran kehidupan, aliran air kehidupan, maka ada petuah tua yang sudah jadi petuah Melayu, kok pandai meniti buih, salamek badan kasubarang. Jadi buih itu tidak perlu kita hapuskan. Bagaimana kita menitinya, bagaimana kita bermain di atas buih itu, sampai juga ke seberang tujuan kita, menyampaikan masyarakat yang kita cita-citakan. Begitu, Bung Adit. Baik, Mbak Tuanku, menarik sekali penjelasannya tentang refleksi akhir tahun dalam kearifan lokal Minangkabau dalam pembicaraan kita pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemicu juga ini, Mbak ya, untuk refleksi-refleksi lainnya untuk mengembalikan membalik-balik Pusaka Lamo, membuka Tarikh Nan Tabalun ya, untuk mencaliak di Maragin lah parubah supaya ndak diajak pagar orang lalu gitulah, Mbak ya. Jalan dia lihat orang lalu, cepat dia lihat orang Panggale. Iya. Baik, Mak Tuanku, sebelum kita akhiri, Mak, barangkali sebagai closing statement dalam refleksi Mak tahun ini, silakan, Mak. Terima kasih Bung Adit dan sanak pendengar dari Perompat dimanapun berada. Menjelang akhir tahun 2023 ini, memang ada beberapa hal yang perlu kita catat dalam perjalanan masyarakat Minangkabau. Satu hal, ketika Gunung Merapi sedikit marah kepada anak cucu kita dan timbul korban di sana, mari kita lakukan refleksi apa yang sudah terjadi
sehingga pusako itu mungkin sudah kita lupakan dan terjadilah kekeruhan ini. Dan ada beberapa yang perlu kita pandang optimis yang telah terjadi baik oleh diaspora Minangkabau di seluruh dunia atau ada generasi muda yang sudah mengangkat konten-konten Minangkabau dalam kerja mereka di zaman milenial ini dengan gamenya dan kegiatan-kegiatan online-nya. Ada hal positif, ada hal negatif. Tentu saja itulah suasana alam yang harus kita hadapi. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih kembali kita buka Sekolahmu, kita buka Tarikh dan Tabalun. Mudah-mudahan tidak banyak ragi dan berubah. Itu saja Bang Adit. Iya, Mak. Baik, Mak Tuanku, terima kasih banyak, Mak, untuk refleksi akhir tahunnya dan mudah-mudahan menjadi referensi kita bersama ke depannya. Terima kasih kalau gitu, Mak. Sampai jumpa di kehidupan lokal berikutnya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dan saudara pendengar, demikian kearifan lokal Sumatera Barat kita pagi ini bersama Mak Tuanku Dr. Saiful Yazan Tengku dalam topik refleksi akhir tahun dalam kearifan lokal Minangkabau. Mudah-mudahan juga menjadi sebuah bahan refleksi kita, apalagi mendekati penghujung tahun ini, ya sudah seberapakah ragi dan berubah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama dan sampai jumpa di kehidupan lokal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 04 RRI Padang.